Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kaltara Bicara bersama dengan saya Ina Apriani. Pemirsa, pendidikan merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun bangsa, daerah, dan juga masyarakat. Dan di tengah tantangan geografis serta juga di perkembangan zaman yang saat ini tengah terjadi, Kalimantan Utara terus berupaya untuk memberikan dan juga menghadirkan pendidikan yang bermutu dan juga merata bagi masyarakat. Untuk membahas hal itu terlebih lanjut lagi, dan kita akan menghadirkan Ibu Arinda Susanti SPD MPD, Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara. Selamat datang Ibu. Selamat sore Mbak Ina. Selamat sore dan terima kasih telah hadir membersamai kami dalam Kalimantan. Maksud kami Kaltara Bicara, dan kita bisa langsung memulai untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan dunia pendidikan. Baik Ibu, kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu, di mana dalam momentum Hari Pendidikan Nasional yang baru saja beberapa hari lalu kita peringati, dan penuh dengan syarat makna refleksi ini tentu menjadi saat yang tepat untuk kita melihat pendidikan secara menyeluruh di daerah kita Kalimantan Utara, dan bagaimana sebenarnya Dinas Pendidikan memaknai kondisi pendidikan di Kalimantan Utara ini. Iya, baik. Jadi bicara tentang pendidikan dan konteksnya sekarang Hari Pendidikan Nasional, untuk Hari Pendidikan Nasional di tahun ini memiliki tema menguatkan partisipasi semesta untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, berarti dari sini tentunya kita maknai bahwa untuk mensukseskan dunia pendidikan, di mana pendidikan ini kalau bisa menyentuh semua ya, pendidikan bermutu untuk semua, ini perlu adanya partisipasi semesta, artinya partisipasi dari berbagai pihak semuanya. Jadi perlu keterlibatan berbagai pihak, tidak cuma unsur pemerintah daerah, tentunya dari berbagai unsur, semuanya saling menguatkan kerjasamanya, berpartisipasi semua, sehingga nanti tujuan pendidikan yang kita bangun untuk membangun generasi emas 2045 ini bisa tercapai gitu. Ya. Lalu kan dalam setiap perjalanan tentunya memiliki capaian nih yang patut diapresiasi dan juga sekaligus tantangan yang masih perlu untuk diselesaikan oleh kita. Nah, apa pencapaian yang memang patut sangat kita apresiasi terutama dalam lingkup Kalimantan Utara, dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Dinas Pendidikan di Kalimantan Utara ini? Ya, baik. Kalau bicara capaian, maka mungkin kita bisa pakai rapor pendidikan. Jadi saat ini memang untuk mengukur capaian pendidikan itu, kita memang sudah ada alatnya yang disebut sebagai rapor pendidikan. Di mana rapor pendidikan ini itu berasal dari kumpulan data termasuk hasil asesmen nasional, kemudian dari data Dapodik, dari hasil pendataan oleh kementerian melalui bidang GTK ya. Semuanya itu dipadukan menjadi rapor pendidikan, sehingga setiap daerah baik pemerintah pusat maupun setiap daerah itu bisa melihat capaiannya bisa dari rapor pendidikan, karena situ terdapat angka-angka dan penjelasan mengenai capaian. Nah, sementara kalau untuk di Kalimantan sendiri bagaimana capaiannya, alhamdulillah kita bisa katakan dari berbagai indikator itu hampir semuanya setiap tahun itu mengalami peningkatan ya secara rata-rata ya. Kalau Dinas Pendidikan Provinsi ini kan memang kewenangannya itu mengurusi untuk untuk jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus ya, SLB. Nah, secara rata-rata secara keseluruhan untuk rapor pendidikan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Contohnya misalnya indikatornya ya, itu terkait dengan kompetensi siswa, misalnya ada literasi, kompetensi numerasi,
kemudian dari karakter, kemudian dari keterserapan lulusan SMK-nya. Alhamdulillah kalau di Provinsi Kalimantan Utara ini secara angka itu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya tentu saja angka yang mengalami peningkatan ini masih harus ditingkatkan lagi, karena kan dari kementerian, dari pusat itu kan juga sudah menetapkan target-target ya. Jadi setiap tahun tuh target juga ada peningkatan. Jadi kita ya bekerja terus gini kan. Nah, dan otomatis karena walaupun mengalami peningkatan, tapi kita masih perlu meningkatkan terus ya upayanya, karena tadi bicara tentang PR ini banyak hal yang masih harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Dan tentunya kita tidak bisa berpuas diri. Iya, betul. Dan terus berimprovisasi untuk meningkatkan nilai juga. Nah, berarti kita tidak hanya fokus untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi juga lebih fokus untuk peningkatan yang konsisten, seperti itu ya Bu. Dan jika kita berbicara mengenai pemerataan pendidikan di Kalimantan Utara, khususnya wilayah kita yang begitu banyak pedalaman yang sering menjadi perhatian utama, terutama di daerah seperti Krayan dan juga Kayan. Nah, bagaimana kondisi real pendidikan di wilayah tersebut saat ini? Ya, kalau bicara terkait akses di Kalimantan Utara, memang secara geografis ini memang masih penuh tantangan ya. Karena kalau di Kaltara itu lengkap sekali, ada kota ada, kemudian pesisir ada, pedalaman ada, perbatasan ada. Secara geografis itu tantangannya besar karena masih ada juga daerah-daerah yang akses antar kelurahan atau antar desanya pun juga masih dalam satu kecamatan itu juga pun masih sulit gitu ya. Walaupun di satu sisi di yang kota juga ada gitu ya. Nah, jadi kalau bicara tentang tadi yang ditanyakan terkait dengan pemerataannya ya, tentu saja dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan itu berupaya untuk bisa menjangkau semuanya, karena memang sebagaimana jargonnya Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan adalah pendidikan bermutu untuk semua, berarti semua harus tersentuh nih. Mau yang di perbatasan, mau yang di perkotaan, mau yang di pedalaman, semuanya harus tersentuh. Dan itu kita juga, upaya itu kita lakukan karena kita berupaya untuk semuanya bisa tersentuh, walaupun dengan ya itu tadi kondisi yang sulit ya, menantang sekali, tetapi itu kita upayakan untuk. Sebagai contoh misalnya dari segi sarana prasarana, misalnya kita juga untuk pembangunan sekolahnya atau melengkapi fasilitasnya itu termasuk daerah-daerah yang sulit ini juga menjadi sasaran gitu. Ya, dan jika saya sempat melihat kemarin, saya juga memiliki teman seorang guru di daerah Pujungan. Itu perjuangannya luar biasa sekali untuk mencapai Pujungan, harus melewati Arum Jeram juga, daerah sungai yang begitu deras. Dan ternyata untuk pemerataan pendidikan ini tidak hanya menjurus pada siswa-siswinya, tetapi juga para pengajar-pengajarnya, luar biasa sekali. Dan salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan adalah angka prestasi di sekolah. Kita kembali lagi ke partisipasinya ya, untuk termasuk isu putus sekolah. Nah, di sini apakah angka putus sekolah di Kalimantan Utara ini masih menjadi tantangan yang begitu serius? Betul. Ini bicara APS, angka partisipasi sekolah. Nah, itu juga di rapor pendidikan juga menjadi salah satu indikator ya. Jadi kalau untuk sekolah menengah, jenjang sekolah menengah, itu APS usia 16 sampai 18 tahun. Untuk Kaltara ini alhamdulillah itu tadi saya sebutkan di awal, termasuk yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. APS-nya itu semakin lama semakin meningkat, tetapi masih belum mencapai target. Jadi betul sebagaimana Mbak Ina sebutkan, angka partisipasi sekolah ini juga menjadi
tantangan bagi kita, karena kalau bicara angka partisipasi sekolah ini, dia tuh kan kategorinya untuk anak tidak sekolah ATS itu ada 3 macam, yaitu yang putus sekolah, Baik. yang lulus tidak melanjutkan, jadi misalnya dari SD ke SMP tidak lanjut SMP, dari SMP tidak lanjut ke SMA ya. Dan ada lagi kategori yang sama sekali nggak pernah sekolah. Tidak pernah sekolah. Ya, itu 3 kategori angka anak tidak sekolah ya. Anak tidak sekolah. Dan ini masih tantangan memang di Kaltara, karena apa? Kalau secara jumlah kuantitas sekolahnya itu insya Allah sudah setiap desa, kalau untuk setiap kecamatan insya Allah minimal ada 1 sekolah menengah ya. Kalau SD kan setiap desa tuh ada. Tetapi kalau jenjang sekolah menengah insya Allah minimal setiap 1 kecamatan tuh ada jenjang SMA atau SMK ya. Selain kita juga ada tentunya PKBM ya, pendidikan non formal. Baik, mungkin kita akan melanjutkan lebih lagi ini mengenai angka putus sekolah di Kalimantan Utara dan bagaimana Dinas Pendidikan menyikapi hal tersebut untuk mengurangi kuantitas dari angka putus sekolah tersebut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam Kaltara Bicara.